Cek. Selamat pagi, selamat bergabung di acara webinar PGRI 2 Kota Batu. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Eni selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu. Tidak lupa kami sapa juga Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami. Jadi untuk seminar webinar 2 PGRI kali ini kita banyak diikuti dari berbagai kota di Indonesia. Ada dari Kota Batu, Kabupaten Malang, Kota Malang, Sidoarjo, Magetan, Kota Pasuruan, ada juga dari Jakarta, Kebumen, Indramayu, Lamongan, Rembang, Barito Timur, dari Kediri, Tulungagung, tentunya dari Kota Batu sendiri, kemudian dari Trenggalek, Kabupaten Mojokerto, Bulungan, Jember, Lumajang, Kota Madiun, Kota Pekalongan, Ponorogo, Bogor, Cilacap, Kota Banjar, Jombang, Pamekasan, dan ada juga yang dari Gorontalo. Jadi kesempatan kita kali ini untuk saling menyapa Bapak Ibu semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk join di akun Zoom kami. Kami tunggu untuk yang lainnya bergabung bersama kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Ibu Eni selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu. Selamat bergabung Pak Bambang dari SMP Negeri 5 Batu. Jadi webinar kali ini kita diikuti oleh guru, kepala sekolah, ada dari mahasiswa juga, dari pengawas, dan dari praktisi pendidikan lainnya. Senang sekali kali ini saya bisa menyapa Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Uki Agustin yang akan memandu acara webinar 2 PGRI pada hari ini. Jadi rencananya nanti kita akan mengadakan live Zoom, itu ada 4 kali. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dimulai pukul 9 dan diakhiri pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ucapkan selamat datang sekali lagi Bapak Arofik. Ini saya lihat tadi sangat bersemangat ya, jam 8 sudah join bersama kami. Ada Ibu Dina Fitri. Bu Dina Fitri ini salah satu teman baik saya dari Kota Batu, tepatnya dari SMP Negeri 1 Batu. Kemudian ada Bapak Asep Indra. Bapak Asep Indra, selamat datang, selamat bergabung bersama kami. Baik, untuk webinar untuk hari ini, tanggal 19 Juni 2020, kita nanti akan membahas tentang materi penyusunan e-modul yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Nur Saifuddin. Kemudian kita nanti juga dapat kesempatan untuk mendengarkan sambutan dari Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, Bapak Teguh, kemudian ada juga Ketua PGRI Kota Batu, Bapak Samun, dan yang pastinya yang kita tunggu-tunggu adalah Ibu Eni selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu semuanya. Salam kenal dari kami semua untuk Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia. Baik, silahkan, atau mungkin di sini saling menyapa, begitu mungkin secara fisik tidak bertemu dengan teman, tetapi secara virtual mungkin kesempatan kali ini untuk saling menyapa teman-teman mungkin yang ada di tempat yang jauh terpisahkan, karena kita juga sekarang ini lagi kondisi siaga COVID seperti ini, tetapi kita masih harus tetap bekerja meskipun kita bekerja dari rumah. Baik, silahkan bergabung. Kami tunggu yang akan bergabung bersama kami. Untuk hari ini, materi yang akan disampaikan itu tentang penyusunan e-modul yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Saifuddin. Kemudian untuk besok, kita dengan narasumber Ibu Amiroh Adnan dari Jombang. Untuk hari Rabu kita review oleh Bapak Sucipto. Kemudian untuk hari Kamis kita terakhir live Zoom untuk materi
yang akan disampaikan oleh Ibu Amirah Adnan yang berasal dari SMK Negeri Jombang. Baik, kita akan menunggu Bapak Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur untuk bergabung. Selamat pagi, Bapak Hidayat. Salam kenal. Silakan Bapak Ibu apabila mau menyapa kita masih punya waktu sekitar kurang lebih 13 menit. Kita masih punya waktu 13 menit untuk mempersiapkan acara. Silakan untuk menyapa bisa Bapak Ibu ketikkan di kolom chat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Jawa Timur, Pak Citeguh. Baik, Bapak, selamat bergabung bersama kami, Bapak Teguh. Suatu kebanggaan tersendiri, Bapak berkenan hadir bersama kami. Sekali lagi, selamat pagi, Bapak. Biasa nih, batu ini saya dikabari dadak ini. Oh gitu. Iya, Mas. Iya, Bapak, mohon maaf. Biasa, tapi demi batu saya tergesa-gesa pun harus sampai. Iya. Demi batu, Bapak ya. Iya, batu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Teguh sudah berkenan bergabung bersama kami. Baik, untuk saya bacakan saja untuk hari ini. Webinar pada tanggal 29 Juni 2020, kita akan melakukan webinar dari pukul 9 sampai pukul 11 dengan materi teknik penyusunan e-modul yang nanti juga kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua PGRI Kota Batu, Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, dan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu. Saya selaku moderator di sini sangat senang sekali karena beliau berkenan untuk memberikan sambutan dan memberikan penguatan tentang webinar 2 PGRI pada hari ini. Kemudian besok untuk Selasa tanggal 30 Juni 2020 kita akan mulai pukul 9.30 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Materi adalah Articulate Storyline bagian 1. Untuk hari Rabu 1 Juli 2020 kita akan mulai pukul 9.30, diakhiri pukul 11 dengan acara review Articulate Storyline bagian 1. Kemudian yang terakhir kita live Zoom hari Kamis pukul 9.30 sampai pukul 11, materi Articulate Storyline bagian 2. Kemudian untuk tanggal 3 Juli sampai dengan 9 Juli, kita ada praktik tugas mandiri yang nantinya akan kita bimbing secara online, bisa melalui WA atau melalui bimbingan dari panitia yang ada di kami, begitu. Baik, untuk 10 menit yang akan datang kita akan mulai acara webinar 2 pagi ini. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang untuk Ibu Eni Rahyuningsih selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Bapak Teguh selaku Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, dan Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, adik-adik mahasiswa, Bapak Pengawas yang ada di seluruh Indonesia. Baik, untuk daftar hadir, nanti kita akan berikan di awal dan di akhir. Jadi untuk daftar hadir, kita nanti akan share, dimohon Bapak Ibu nanti untuk mengisikan daftar hadir. Dimaksudkan untuk mengecek partisipasi Bapak Ibu dalam mengikuti live Zoom bersama kami. Begitu. Baik, silahkan Bapak Ibu yang belum bergabung, kami tunggu. Kalau aku tulis saja kan tulis ya.
bergabung berapa? Baik, untuk informasi, sampai saat ini yang bergabung bersama kami ada sekitar 135 orang, dan webinar kali ini diikuti oleh 303 peserta yang berasal dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu peserta webinar, kami ucapkan selamat datang Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Bapak Teguh selaku Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, dan Bapak Samun selaku Ketua PGRI Kota Batu. Baik Bapak Ibu, kami mengingatkan untuk absensi nanti akan kita share 2 kali, jadi waktu opening dan waktu kita akan melakukan closing. Baik, selamat pagi Ibu Wulan dari Malang. Selamat bergabung bersama kami. Bapak Ibu yang lain mungkin apabila nanti ada kesulitan ketika narasumber memberikan materi, Bapak Ibu bisa menulis melalui kolom chat yang nanti akan kita pandu atau kita berikan solusi melalui grup chat di WA. Nanti kita akan catat tentunya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu apabila ada yang masih belum jelas seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat. Apabila nanti ada sesi tanya jawab, Bapak Ibu juga akan kami persilahkan untuk melakukan sesi tanya jawab bersama narasumber kami. 5 menit lagi akan kita mulai webinar pada pagi hari ini. Dan sudah banyak yang bergabung bersama kami. Kami ucapkan selamat datang Ibu Nani dari SMK Negeri 1 Telanakan. Selamat pagi Bu, selamat bergabung bersama kami. Dari Ibu Tresia dari Kota Batu, selamat datang. Selamat pagi, selamat bergabung bersama webinar PGRI Kota Batu. Halo. Baik Bapak Ibu, 5 menit lagi kami tunggu bergabungnya. Selamat pagi dari Pekalongan, Bapak Arofik. Sudah kita mulai ya. Ya. Sudah ya kita mulai. Kamu sudah di... Baik, selamat pagi dari Bapak Andi dari Trenggalek. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga sehat, bisa mengikuti webinar kali ini dengan baik. Kami ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung. Kami ucapkan selamat bergabung bersama kami di webinar 2 PGRI Kota Batu. Untuk webinar PGRI Kota Batu ini diikuti peserta dari mahasiswa, dari guru, dari kepala sekolah, dari pengawas, serta dari profesi lainnya yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Baik, sebentar lagi acara webinar pagi ini akan kita mulai, Bapak Ibu. Kami ingatkan kembali, jangan lupa nanti Bapak Ibu untuk mengisikan daftar hadir dari kami
untuk membuktikan keikutsertaan Bapak Ibu dalam live Zoom kami. Jadi nanti akan kami bagikan link, Bapak Ibu nanti isi untuk daftar hadir yang akan kami bagikan nanti. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas bergabungnya dalam webinar kedua pagi ini. Kami senang sekali Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu berkenan bergabung bersama kami. Baik Bapak Ibu, untuk webinar PGRI kali ini tepat pukul 9 akan kita mulai. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Selamat datang Ibu Yuliani dari SMP Negeri 1 Batu ya ini ya. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami. Selamat pagi dari Ibu Rahmi dari SLB Jelangu, Kabupaten Mojokerto. Jadi kami harapkan untuk Bapak Ibu, sesi webinar kali ini kita akan buka dari pukul 9 sampai pukul 11. Dimohon untuk Bapak Ibu mengikuti acara webinar kali ini sampai dengan acara webinar selesai. Selamat datang Ibu Eni, selamat datang Ibu Nur Sofia dari SD Temas Batu, Ibu Mariatul, selamat datang Ibu Reni dari SMP Negeri 1 Batu. Baik, webinar pagi ini akan kita mulai bersama. Silahkan Bapak Ibu untuk menggunakan headset apabila suara dari kami belum terdengar jelas. Silahkan dibantu dengan headset untuk memperjelas suara dan tampilan dari kami. Baik, kita mulai webinar pada pagi hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Senang sekali, perkenalkan saya Uki Agustin yang akan memandu acara webinar 2 PGRI sesi 1 pada hari ini, Senin 29 Juni 2020. Baik, pada webinar kali ini sangat spesial sekali karena Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Dr. Eni Rahyuningsih, MSI, berkenan untuk menjadi keynote speaker pada pagi hari ini. Kemudian tidak ketinggalan pula, selamat hadir dan selamat bergabung bersama kami, Bapak Teguh dari Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur. Selain itu, tidak ketinggalan akan hadir di tengah-tengah kita semua, Ketua PGRI Kota Batu, Bapak Samun SPD. Serta narasumber pada webinar kali ini adalah Bapak Nur Saifuddin SPD. Webinar pada pagi hari ini akan berlangsung pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian nanti untuk absensi, Bapak Ibu harus mengisi absensi untuk membuktikan kehadiran bersama live Zoom kami. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu akan kami persilahkan Bapak Ketua PGRI Kota Batu untuk memberikan sambutannya. Kepada yang terhormat Bapak Samun SPD, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan pagi hari ini kita tetap dalam lindungannya dan selalu mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengikuti kegiatan pagi hari ini. Bapak Ibu semua,
selalu diberi kesehatan. Amin. Amin. Yang saya hormati Bapak Teguh Sumarsono, Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Ibu Eni Rahayu Ningsih, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu. Yang saya hormati rekan-rekan panitia yang selama ini bekerja keras dalam mengondisikan teman-temannya berupaya untuk membantu kebutuhan yang mengacu kepada keprofesionalan di dalam keguruannya. Yang kami sayangi dan kami cintai kepada semua peserta kegiatan webinar 2 di Kota Batu ini juga dalam keadaan sehat walafiat, yang mana pada pagi hari ini kita akan menyajikan materi yaitu membuat media pembelajaran interaktif dan teknik penyusunan e-modul. Apa yang disajikan oleh panitia, maka kami mohon dengan hormat semua bisa mengikuti dengan cermat. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan webinar kedua di Kota Batu pada pagi hari ini diikuti oleh 28 kota kabupaten se-Jawa Timur, kemudian dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Dengan demikian bahwa nilai jual kegiatan di Kota Batu ini sudah laku untuk daerah-daerah yang non jauh di sana. Sehingga kami selalu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan khususnya dan instansi terkait. Mohon maaf Ibu Kepala Dinas, seharusnya kami juga mengundang atau melibatkan Ketua DPRD Kota Batu, khususnya Ketua Komisi C. Maka sinergis yang kita bangun bahwa Batu betul-betul mengharapkan mutu guru di dalam peningkatan profesi harus betul-betul kita kedepankan. Sehingga kami sebagai organisasi maka akan selalu menjadi mitra Dinas Pendidikan khususnya, kemudian selalu bergeming untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada guru. Oleh sebab itu, kami selalu berharap bimbingan, nasihat, petunjuk, dan sebagainya dari Ibu Kepala Dinas, dan kami selalu siap sewaktu-waktu. Ibarat kita TNI Polri harus mampu bekerja sama selama 24 jam. Begitu Bu Eni, nggak usah segan-segan, tidak perlu memandang usia tua muda. Ini adalah wujud kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Oleh sebab itu, juga kami sampaikan, Mbak Eni, kemarin kita juga menyalurkan sebagian upaya kita penggalangan dana ke masyarakat berupa susunya saya dahulukan Mbak, susu, yang penting susu. Kemudian sembako, yang terakhir adalah masker, tapi maskernya bagus Mbak, bukan masker-maskeran, jadi betul-betul berkualitas karena dituntut untuk kesehatan.
Dan alhamdulillah rekan-rekan guru di Kota Batu sekarang sudah enjoy, Mbak. Pacu ini, dipacu disuguhkan kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan, mutu sekolah, kemudian profesional guru betul-betul akan terwujud, yang semuanya tergabung di dalam webinar ini. Mudah-mudahan rekan-rekan yang dari daerah lain sewaktu-waktu berkunjung ke Kota Batu, silahkan mampir bertemu dengan kepala dinas yang cantik ini. Dan Kota Batu memang harus disuguh kepala dinasnya selalu cantik, Pak. Nanti ke depan jangan bapak, nanti kalau bapak itu susah dijak ke sana ke sini itu enggak ada senyumnya sama sekali. Khusus kepada peserta, saya sampaikan terima kasih atas antusiasnya dalam mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini sebagai referensi di daerah Bapak Ibu peserta dari berbagai daerah itu. Saya sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Teguh yang selama ini juga selalu mengawal PGRI di Kota Batu, Mbak, termasuk di IGTKI-nya juga sangat solid begitu. Silahkan Pak Teguh, nanti kapan-kapan bertemu dengan Ibunda Kepala Dinas ini saya dampingi. Pada akhirnya kami berpesan kepada peserta, ikutilah kegiatan ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan akan menambah wawasan kalian di dalam meningkatkan output atau meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah masing-masing. Salam hormat kami kepada rekan-rekan kepala sekolah yang telah mengizinkan gurunya mengikuti kegiatan di Kota Batu. Peserta yang dapat kami sampaikan ini dari guru TK, guru SD, SMP, SMA, SMK, termasuk pengawas juga ada. Terima kasih kepada Pak Teguh yang sangat peduli terhadap Kota Batu, Ibu Kepala Dinas atas rekomendasinya. Mohon nanti disampaikan kepada Ibu Wali Kota bahwa PGRI selalu eksis dalam membangun dunia pendidikan. Pada akhirnya saya sampaikan pula kepada rekan-rekan peserta, mohon maaf jika panitia selama ini memfasilitasi masih ada sedikit kendala. Oleh sebab itu kami terima kasih atas kritikan saran dari rekan-rekan untuk perbaikan ke depan. Akhirnya taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih Bapak Ketua PGRI Kota Batu untuk sambutannya dan semangatnya untuk kami untuk terus berbenah dalam dunia pendidikan. Baik, selanjutnya ada sambutan Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur kepada yang terhormat Dr. Andes Haji Teguh Sumarno, Magister Manajemen. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas, Mbak Eni, selamat ketemu dari webinar ini. Luar biasa, di sela-sela pandemi kesibukan, Kepala Dinas masih bisa mendampingi guru, masih bisa mengikuti situasi ini, dan yang menjadi luar biasa, Ki Samun ini cerdas dalam pemetaan program, di mana ternyata didukung oleh guru sebatu. Ini tidak pernah kami bayangkan. Usia yang harus istirahat, usia yang harus nimang cucu, ternyata Ketua PGRI saya Batu ini luar biasa. Apresiasi terhadap Ki Samun.
Kemudian Mbak Uki Agustin, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Teguh. Ya. Hingga webinar ini kami luar biasa, Mas Budi menyampaikan pada kami bahwa ini menjadi suatu penting. Kebesaran program ini hanya tergantung daripada guru bagaimana berbuat. Ternyata guru ini merupakan perwujudan program yang tidak pernah lepas dari satu perubahan. Sehingga PGRI ini selalu mengawal. Maka posisi PGRI Batu ini merupakan cerminan kondisional yang situasi serba sulit ini ternyata guru ini ada di mana-mana. Sehingga Ki Samun, Pak Budi, dan Kepala Dinas ini merupakan power yang selama ini menjadi satu kekuatan utuh yang tidak pernah dimiliki oleh yang lain. Oleh karenanya, pada posisi ini menjadikan suatu penting. Oleh karena itu, PGRI Provinsi selalu mendampingi dari situasi teman-teman yang bisa mengawal suatu kebijakan ini. Oleh karenanya, dalam penyusunan teknik modul ini, ada sesuatu yang harus kita utamakan menjadi prioritas pemikiran, bahwa yang namanya modul yang penting pada suatu masuk ini bagaimana posisi program berbasis kearifan lokal ini perlu dikedepankan. Karena posisi tiap daerah untuk modul ini akan berbeda. Ternyata Batu inisiasi mengawali ini yang Kepala Dinas kami mendengar selalu komit dengan PGRI dan guru. Terima kasih Mbak Eni, itu tidak semua orang yang jadi Kepala Dinas. Saya juga punya pengalaman di pendidikan. Begitu rumit, sulit waktu, tetapi ini menjadi hal yang penting. Ternyata pandemi ini memaksa PGRI untuk berbuat untuk go public. Kita memang dalam tatap muka sulit, tapi dalam retorika dengan webinar ini ternyata bisa mendunia. Terima kasih Ki Samun, ide-ide yang cerdas. Kemudian selamping nanti mohon pada titian muatan lokal yang karena berbeda lokasi geografis ini menjadi penting. Suatu contoh bahwa kehidupan di Batu dengan di Madura berbeda. Maka khasanah dari posisi mulai letak geografis, sumber daya manusia, persoalan-persoalan lokal berbeda ini perlu dituangkan dalam pernyataan-pernyataan yang penting, sehingga hasil dari pernyataan yang penting ini menjadi satu kekuatan yang bisa dimasukkan dalam suatu proses pembelajaran. Yang kedua adalah bagaimana rumusan ini nanti bisa dipakai oleh Dinas Pendidikan guru secara umum dalam memetakan adalah pada posisi karakter, terutama bagaimana sekarang ini kita memanajemeni PAUD TK yang non begitu rumit karena situasi kemampuan anak dengan faktor usia, dengan teknologi yang harus dilakukan, maka karakter ini harus dimunculkan dalam posisi modul itu. Sehingga karakter ini akan membawa suatu pola pikir perubahan yang signifikan dalam situasi di Batu itu. Misalnya pada posisi anak-anak bagaimana dia mencocok tanam, bagaimana melukis, bagaimana buah itu muncul di Batu sebagai kelestarian lokalnya. Maka harus diawali dari kesenangan anak-anak itu. Dan titip lagi kepada Kepala Dinas, guru PAUD kita dan TK kita ini begitu sejauh kecil sekali kesejahteraan. Mungkin Batu luar biasa. Tetapi hal ini mohon dikawal
bahwa eksistensi pendidikan dasar yang utama ini menjadi tolok ukur dalam kesuksesan guru, artinya bahwa tidak bisa dilepas. Apalagi dalam posisi konteks belajar merdeka, maka saya akan mengutip pendapat Ki Hajar Dewantara, Tripusat Pendidikan ini menjadi suatu penting di mana akan dilakukan oleh para guru untuk mengadopsi bahwa situasi tripusat ini menjadi satu hal yang harus dituangkan dalam pernyataan yang indah antara keharmonisan bagaimana wali muridnya dengan sekolah, bagaimana pemerintah kepala dinas dengan posisi organisasinya. Maka PGRI sebagai mitra yang selalu mendampingi Bu Eni, Mbak Eni dalam konteks karir, dalam konteks kewaspadaan prestasi Batu, ini luar biasa. Selama kita berbuat, insya Allah akan ada perubahan. Situasi Mbak Eni yang putri bisa menjembatani ini, maka imbas signifikan sampai di luar pulau, sampai luar kabupaten, ini tidak semua. Kalau kepala dinasnya nggak barokah, mungkin luar Jawa nggak ikut. Apalagi 300 lebih lah ini. Oleh karena itu, saya berkeinginan jangan ada ganggu kepada pendidikan. Pihak-pihak lainnya kalau masih senang kurang ajar, jangan diganggu sekolah kami. Kepala dinas kami, PGRI kami, kalau memang terpaksa tidak kuat dalam fenomena kepentingan ekonomi sosial dan sesuatu hal, sing liyane elek iso, enggak ya harus dirubah. Oleh karena itu, paradigma yang penting dalam posisi pagi hari ini, bahwa menjadi tolok ukur itu adalah suatu kecerdasan dalam memanage situasi. Nah, oleh karena itu dalam posisi memanage situasi ini yang dicermati kita adalah perubahan pola pikir guru. Kesulitan ini harus kita lakukan. Kami telah bersama Kepala Dinas Provinsi dengan Kesos dan Gubernur telah ingin mengembangkan PGRI tidak hanya pada posisi pendidikan formal. Gubernur mulai tahun ini akan meletakkan fondasi perubahan IPM terutama yang di non formal, maka PGRI diajak oleh beliau melalui Biro Sosial Pak Hudiono telah menempatkan posisi PGRI menjadi penting prioritas dalam membawa perubahan. Insya Allah Batu itu nanti akan menjadi pilihan kita pertama bahwa PGRI dinas itu akan bisa melakukan bersama IPM yang harus dibawa PGRI bersama Gubernur di Jawa Timur. Oleh karenanya, hal ini penting menjadi suatu referensi sehingga guru ini ada di mana-mana. Guru berbuat. Saya bahkan mengatakan guru sampai kepala dinas, pengawas yang terhormat, kepala sekolah, dan stakeholder yang ada di pendidikan ini adalah mujahid, pejuang, yang tidak pernah dimiliki oleh karakter dan pribadi orang lain. Oleh karena itu, guru harus diletakkan pada prioritas, pada garda yang paling depan. Kepingin kita guru menjadi suatu tolok ukur yang tidak pernah henti, dan guru harus menjadi cermat dalam memetakan. Oleh karena itu saya titip kepada Mbak Kepala Dinas bahwa tolong sekolah-sekolah kami PGRI yang begitu rumit dalam berkembang, itu SK penjenengan atas nama pemerintah telah dilakukan. Maka dari itu, tolong sekolah-sekolah PGRI nitip untuk diberikan napas bisa berbuat, diberikan waktu untuk bisa berjalan, diberikan ekonomi untuk bisa berkembang. Oleh karena itu, terima kasih, sukses Batu, sukses Kepala Dinas, Kepala Sekolah Pengawas, tidak kalah penting, Kisamun, Mas Budi, moderator semua, tidak ada kecuali kita berbuat, maka Allah akan menempatkan sesuatu yang lebih bagi kita. Allah akan membalasnya tanpa paksaan. Oleh karena itu, guru harus mengawal jasa ini. Manusia ini pendidikan tidak, manusia ini mati, manusia ini batas umur ada. Tetapi pendidikan, perjuangan, sekolah tidak akan putus dan tidak akan habis. Oleh karena itu, selamat Batu, sukses. Semoga perjuangan kita diridhoi Allah, diberi berkah, kita tetap diberi sehat, bisa berbuat, berjuang. Semoga pendidikan akan menjadi perubahan di Batu.
Terima kasih, itu yang sebagai pengantar saya. Semoga nanti masih ada sela-sela waktu, masih bisa disampaikan. Jadi sekali lagi titip 2 item itu bisa masuk dalam rancangan daripada akademik. Terima kasih, semoga kita diberi ridho Allah dan barokah. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, Dr. Andes Haji Teguh Sumarno, Magister Manajemen. Terima kasih untuk motivasinya dan semoga dunia pendidikan lebih maju di tahun-tahun berikutnya. Baik, untuk selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu kepada yang terhormat Dr. Eni Rahyuningsih MSI, disilahkan. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Teguh Sumarno, selaku Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur. Sepertinya kita sudah pernah bertemu, Bapak. Kalau nggak salah, waktu itu acara di Metropol dengan IGTKI yang dihadiri oleh Ibu Wagub. Yang saya hormati Pak Samun, selaku Ketua PGRI Kota Batu, luar biasa. Dan teman-teman guru, pengawas, semua jenjang, mulai dari TK, SD, SMP, dan mungkin ada yang SMK, se-Indonesia ini, enggak sekota Batu lagi, saya lihat pesertanya sudah sekitar 215 orang. Luar biasa acaranya PGRI kali ini. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur karena dilibatkan dari acaranya PGRI ini. Karena itu jauh hari ketika Sekretaris PGRI Pak Budi menyampaikan ke kami tentang acara ini, waktu itu saya langsung mengiyakan. Sudah nggak lihat jadwal, ya oke, saya siap. Karena apa? Ya dengan adanya COVID ini, Bapak, Ibu, rasanya kita jarang sekali sudah bertemu. Kalau dulu masih memungkinkan ketika ada acara, kita diundang, acara-acara sekolah, acara-acara apa aja yang diadakan oleh teman-teman di satuan pendidikan itu, kita masih sering ketemu. Tapi gara-gara COVID ini kita jarang sekali ketemu. Karena itu, ya sudahlah, kalau memang tidak bisa bertemu tatap muka lewat media virtual, kenapa tidak? Yang penting kita bisa saling menyapa dan saling mendengarkan. Nah, saya tidak menduga sama sekali kalau webinar ini ternyata seluruh Indonesia. Awalnya saya pikir, oke, seluruh Jawa Timur, tapi ternyata tadi dibacakan, disampaikan oleh Pak Kisamun, bahwa ada 200 sekian, 20 sekian kabupaten kota. Wah, ini luar biasa. Mudah-mudahan apa nanti yang bisa kita diskusikan, yang bisa kita sharingkan di forum ini akan membawa dampak yang positif, terutama menjadikan kualitas pendidikan kita sebagaimana harapan dari Pak Teguh tadi menjadi nyata. Karena saya melihat, mohon izin, apa saya diperkenankan untuk menampilkan PowerPoint saya? Boleh, Ya. Bu, silakan. Ya. Nggih, Bu. Tolong di. Nah, ini begitu saya ditugaskan sama teman-teman PGRI, Pak Teguh, saya langsung sistem kebut semalam ini. Saya coba untuk membuat PowerPoint. Mudah-mudahan berkenan. Paling enggak pikiran-pikiran saya itu ingin saya diskusikan. Mudah-mudahan ini nanti betul-betul menjadi role
model tertentu di dunia pendidikan di Batu, di Jawa Timur, atau mungkin bisa di Indonesia. Jadi saya melihat di dunia pendidikan ini ada disrupted atau kegoncangan yang luar biasa. Yang pertama adalah diawali oleh industri 4.0. Beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah saya juga pernah diundang waktu itu oleh PGRI Kota Batu untuk sedikit bicara terkait dengan bagaimana kita menyikapi dan menghadapi kebijakan-kebijakan terkait dengan era industri 4.0, terutama di sektor pendidikan. Sedikit mungkin kita awali dari revolusi 4.0. Ini sebenarnya diawali bagaimana? Mungkin kita berawal pada tahun sekitar 1600 sampai 1800-an, yaitu terkait penemuan, itu industri 1.0. Terkait penemuan mesin-mesin baru saat itu, seperti mesin uap, itu kalau nggak salah di zamannya Thomas Edison, yaitu penemu lampu. Nah, itu sudah diawali sebenarnya revolusi industri, yaitu di 1.0. Nah, berkembang lagi ada di revolusi industri di 2.0, yaitu sekitar pada tahun 1900-an dengan adanya penemuan-penemuan listrik. Dengan demikian, begitu ada listrik, ada otomatisasi. Nah, berkembang lagi yang semula hanya mekanik, tetapi ini sudah arahnya ke otomatis. Berkembang lagi sekitar tahun 2000-an, yaitu industri 3.0, yaitu sudah ada nampak robot-robot menggantikan kerja manusia. Ini diawali pada tahun 2000-an, di mana robot-robot ini ada di industri, bisa di bengkel, di pabrik-pabrik. Nah, sekarang yang kita hadapi dengan adanya revolusi industri 4.0, yaitu adanya internet. Nah, keberadaan internet ini luar biasa dampaknya di semua sektor kehidupan kita, terutama juga di sektor pendidikan. Karena dengan adanya internet itu terjadi revolusioner, yaitu yang menjadikan artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Kita katakanlah sebagai contoh, kalau misalnya ke daerah kita naik mobil ke sebuah daerah baru, kalau dulu kan berhenti tanya, alamatnya, jalannya ini di mana Pak, Bu? Berhenti lagi tanya. Sekarang sudah tidak usah dilakukan lagi hal itu. Cukup kita tanya namanya ke Mbah Google, itu semua tahu. Padahal kalau dipikir-pikir, Google itu kan adanya di Amerika. Kenapa jalan-jalan paling kecil di negara kita, di desa saya, di desa Pendem, itu tahu. Sampai itu gang buntu, itu semuanya tahu. Nah, itu dimulai pada abad 21 dengan adanya internet ini. Nah, internet robot ini juga sudah dipakai hampir di semua sektor, terutama di bank-bank. Kalau misalnya Bapak, atau nggak usah, yang sering kita cukup familiar, itu adalah kalau kita mau ke Telkom, minta tagihan telepon kita hari ini berapa, pencet ini, salurkan ini, pencet ini, masukkan ini. Begitu kita menyampaikan salah, mereka bisa langsung memperbaiki mesin itu. Nah, ini kan sudah luar biasa. Itu yang saya bilang tadi, itu adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, menghadapi hal-hal seperti ini harus betul-betul kita siapkan di dunia pendidikan, di sektor pendidikan. Yaitu apa? Profil lulusan kita itu hampir-hampir, kalau saya boleh bilang, itu non selembar ijazah. Ya mungkin dulu generasi kita sampai ketika kita masih muda, saya masih muda, itu dikejar. Sekarang tidak perlu lagi. Pekerjaan-pekerjaan itu sudah arahnya adalah
kemampuan skill, life skill. Saya ambil contoh. Saya kebetulan punya anak. Anak saya ini bekerja sebagai translatornya Google. Sudah mendunia. Google-nya itu di Amerika, Singapura, cabangnya bahkan di beberapa negara Eropa. Ketika dia melamar pekerja di Google itu, tidak pernah dia ditanyai, kamu lulusan dari mana? Yang penting ini loh, kamu saya beri pekerjaan ini kamu bisa apa enggak? Itu yang saya bilang adalah life skill. Itulah yang lebih dipentingkan. Nah, ini tantangan bagi kita. Bagaimana kita bisa menyiapkan anak-anak didik kita untuk juga selain tanda kelulusan, mungkin ijazah di negara kita masih diperlukan, tetapi anak-anak ini juga dibekali oleh life skill ini. Sekarang ditambah lagi di era-era tertentu atau di sektor-sektor tertentu itu mengedepankan harus ada akreditasi. Kebetulan saya pernah bekerja yang membidangi sektor nakar tenaga kerja. Itu namanya lulusan SMK perhotelan, itu tidak cukup dengan ijazah SMK. Ini saya lulus perhotelan, tidak. Itu harus dilakukan akreditasi oleh lembaga yang berkompeten di dalamnya. Dan itu baru bisa diterima di pasar-pasar hotel, baik itu bintang 5, bintang 4, semua yang ditanya itu adalah seperti itu. Nah, berikutnya adalah dengan adanya internet ini, itu sekolah itu jadi tanpa dinding, bahasa saya. Semua orang bisa bicara, bisa belajar dari YouTube, dari aplikasi belajar, itu bisa dilakukan. Dari OCW atau Open Courseware, yaitu alat belajar terbuka. Dan kita bisa belajar dengan siapa saja. Katakanlah misalnya mungkin relevansi dengan posisi sekarang, kita mau tahu bagaimana sih terkait dengan COVID ini. Kita ingin belajar kepada ahli atau guru besar epidemiologi, mungkin yang ada di Inggris atau mungkin yang ada di Harvard, di Amerika, tinggal klik aja. Kita tahu ahli epidemiologi, guru besar di sana siapa namanya. Itu tinggal klik aja, sudah kita belajar dari semua itu. Nah, pemikiran-pemikiran seperti inilah sebenarnya yang melatar belakangi Mas Menteri kita, kenapa sekarang ada kebijakan kelas merdeka atau merdeka belajar. Itu artinya bahwa siswa itu bisa belajar kepada siapapun, bisa belajar kepada sekolah manapun. Nah, itu harus yang terpenting kita, guru, itu adalah menjadi fasilitator untuk itu semua. Nah, ketika guru bisa memfasilitasi itu semua, merdeka belajar itu akan berjalan dengan sendirinya. Saya ambil contoh, beberapa waktu yang lalu saya dilapori oleh kepala sekolah SD. Saat itu mengajak murid-muridnya kebetulan mau belajar terkait dengan biologi, yaitu ikan. Itu dibawa ke perikanan, kebetulan di Batu sini ada tempat pembibitan ikan di daerah Sidomulyo, dibawa ke sana. Akhirnya tahu bagaimana ikan nila itu menyimpan anak-anaknya di mulutnya, dan ketika harus memuntahkan lagi, itu berapa ribu yang keluar setiap pagi. Nah, hal-hal seperti itulah yang tantangan bagi pendidikan, dan kita harus menyiapkan itu semua. Dan yang terpenting adalah ada rekognisi atau pengakuan. Saya mendengar kebetulan di media sosial, di internet, itu nantinya ada program ini yang di perguruan tinggi, itu hanya bisa diselesaikan S1 mungkin 3 semester. Dan anak-anak atau mahasiswa itu bisa belajar tidak harus di sekolahnya. Katakanlah misalnya dia mahasiswa UB. Nah, kebetulan dia mendalami terkait dengan pertanian. Ada ahli pertanian yang sedang, katakanlah horti, itu ingin belajar dari seorang guru besar yang kebetulan belajarnya di IPB, itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itulah
tantangan-tantangan yang harus kita siapkan, dan ini saya sebut adalah goncangan yang pertama, yaitu pendidikan di era industri 4.0. Berikutnya, goncangan yang kedua, itu belum selesai, yang 4.0 itu belum selesai. Ini kita sudah menghadapi goncangan yang betul-betul by accident, tidak terencanakan oleh semua lini dan semua sektor, yaitu pandemi COVID-19. Ini luar biasa. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, harus ada kebijakan social distancing, di mana begitu ada social distancing, harus ada kebijakan belajar dari rumah. Nah, semua itu mengandung konsekuensi dan dampak yang luar biasa. Dengan adanya social distancing, apa yang terjadi? Kelas-kelas jadi kosong, belajar di rumah memaksa guru-guru kita, bapak ibu guru kita harus belajar karena harus mengajar dengan cara online, di mana di online itu juga harus ada konsekuensinya. Alhamdulillah, Pak Menteri kali ini penggunaan dana Bosnas itu sudah sangat lebih fleksibel dibandingkan aturan-aturan sebelum pandemi. Sudah bebas bisa dialokasikan, asalkan pembelajaran di sekolah, di satuan pendidikan itu harus dipastikan tetap berjalan, meskipun dengan sistem daring atau online. Dan perpustakaan-perpustakaan juga sudah tutup, semuanya memakai aplikasi online, YouTube, WA, Instagram. Nah, termasuk juga kemarin beberapa waktu yang lalu TVRI memberikan kesempatan juga untuk memberikan metode-metode pembelajaran yang bisa diakses oleh anak-anak. Tetapi dari situ saya melihat, kenapa saya melihat kurang efektif? Nggak jauh-jauh, kebetulan anak saya saja, ketika harus saya minta untuk mendengarkan pembelajaran yang dari TVRI, itu rasanya mereka itu ogah-ogahan. Ternyata setelah saya coba untuk selidiki atau cari tahu, ternyata ikatan emosional antara guru dengan siswa itulah yang terpenting. Ketika yang memberikan pengajaran itu bukan gurunya, mereka nggak akan merasa punya kewajiban saya harus mendengarkan, enggak. Tetapi ketika itu gurunya, itu ada sesuatu yang interaksi yang nyambung antara guru dengan anak-anak. Nah, ini artinya bahwa keberadaan guru secara figur itu sampai kapanpun tidak akan tergantikan. Anak-anak lebih nurut kepada guru daripada mungkin kepada orang tuanya. Dengan pandemi ini luar biasa, orang-orang tua sampai ampun-ampun sudah, karena apa yang disampaikan itu tidak diturut sama murid-muridnya. Bahkan ada riset di sebuah sekolah yang ada di Kota Batu itu mencoba untuk meriset kira-kira anak-anak atau orang tua itu berapa persen sih yang kepingin anaknya itu kembali sekolah atau tidak. Kebetulan ini sekolah yang dilakukan riset ini adalah sekolah boarding. Apa? Dari hasil risetnya, 49% itu menginginkan anak-anak itu kembali lagi ke asrama. Dan karakteristik tahu Bapak Ibu, dari 49% itu ternyata lebih cenderung kepada anak laki-laki. Nah, dengan demikian berarti orang tua, terutama yang punya putra laki-laki, cowok, itu rupanya betul-betul sudah ampun-ampun, harus mengawal dan mendidik anak-anak di rumah. Nah, ini luar biasa dengan COVID ini yang saya sebut adalah goncangan yang kedua. Kita tahu dari mulai, kebetulan saya ini mencatat, jadi per 25 Maret, saya kebetulan rutin saya catat perkembangan COVID di Indonesia ini, 25 Maret 2020, di mana saat itu yang confirm itu baru sekitar 790, sementara kemarin itu yang sudah positif confirm itu adalah 54.010. Nah, setiap hari ada penambahan 1.000 lebih. Nah, ini artinya bahwa tantangan kita untuk bagaimana pembelajaran di era COVID ini harus tetap kita pikirkan supaya efektif kepada anak-anak. Nah,
banyak sudah regulasi, bahkan kalau boleh saya sampaikan, sejak ditetapkannya COVID, kalau nggak salah 16 Maret 2020 kemarin, namanya regulasi, baik itu regulasi dari pusat, dari provinsi, bahkan dari kabupaten kota, itu sudah luar biasa banyaknya. Dan yang terakhir kemarin adalah adanya SKB 4 Menteri, yaitu pendidikan di masa COVID, yaitu antara Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan satunya adalah Menteri Agama yang menyampaikan, dan yang paling vulgar sekali adalah yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan, di mana pembelajaran tatap muka baru boleh dilakukan apabila daerah itu dinyatakan masuk di zona hijau. Nah, akhirnya apa? Saya ingin menarik abstraksi dengan adanya SKB 4 Menteri ini, daerah itu jadi dizona-zonakan. Bahkan bukan daerah tingkat kota lagi, bahkan tingkat kecamatan, tingkat desa itu dimasukkan di zona-zona itu. Sehingga itu pun juga berdampak kepada sosial yang luar biasa. Kalau itu masuk di zona merah, kemarin di Batu aja salah satu desa ketika dilihat bahwa sumber penularan COVID luar biasa, itu ada stigma yang sangat menyakitkan bagi warga di desa tersebut, sehingga stigma-stigma zona-zona yang diberi warna-warna ini ternyata juga memberikan dampak yang luar biasa bagi anak-anak. Nah, dengan ditetapkannya zona hijau baru boleh ada tatap muka, ini menjadi tantangan bagi semua daerah, kira-kira persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan. Alhamdulillah Kota Batu sudah masuk di zona kuning, yang semula merah, orange, akhirnya menjadi zona kuning. Insya Allah mudah-mudahan tidak lama lagi bisa menjadi zona hijau, sehingga bisa kita persiapkan metode pembelajaran tatap muka ini senormal mungkin, walaupun kesannya adalah new normal, tapi yang terpenting adalah proses pendidikan di masa COVID ini tetap bisa dilaksanakan. Nah, kalau tadi ada SKB 4 Menteri, di tingkat kota itu ada Perwali, Peraturan Wali Kota nomor 56 tahun 2020 tentang status transisi darurat COVID. Itu sudah disampaikan, di mana di dalam Perwali itu sudah disebutkan bagaimana pedoman kegiatan pembelajaran di sekolah dan atau di institusi pendidikan lainnya. Lah, yang dimaksud pendidikan lainnya ini diantaranya adalah pendidikan pondok pesantren. Saya yakin ini hampir di seluruh Jawa Timur, mungkin di seluruh Indonesia, ini sekarang lagi ada trending topik, kapan sih sebenarnya santri ini diperbolehkan untuk kembali. Nah, di Perwali ini juga sudah jelas disampaikan bagaimana harus ada rapid test, harus ada isolasi, protokol kesehatan harus diterapkan. Nah, sebagaimana awal tadi saya sampaikan bahwa COVID ini betul-betul by accident, semua tidak terencana. Saya yakin pondok-pondok, terutama saya ambil contoh di Kota Batu, kurang lebih ada sekitar 39 pondok pesantren, saya yakin tidak menyiapkan bagaimana harus ada rapid test, semua harus ada biayanya, harus ada isolasi, di mana di Perwali itu disebutkan bahwa isolasi itu harus di luar dari pondok, kapasitas atau daya tampung anak-anak hanya diperbolehkan 50%, terus yang 50% harus kemana. Nah, persoalan-persoalan ini ternyata cukup complicated, ini juga harus keterlibatan pemerintah daerah, termasuk yang terpenting adalah terkait untuk pendanaannya. Kita tahu namanya rapid test, sekali rapid test aja, kebetulan 2 hari yang lalu saya rapid test di praktek dokter umum, itu 250.000. Nah, sekarang kalau pondok semua santri yang ada di Batu kurang lebih sekitar 4.116 harus di rapid test 2 kali, itu hampir 3 miliar biaya yang harus disiapkan itu. Nah, kembali lagi bagaimana komitmen pemerintah daerah, bagaimana komitmen DPRD, karena itu tadi ketika Pak Samun menyampaikan sebenarnya ingin mengundang juga dari Ketua DPRD Kota Batu, nah kalau itu bisa dihadirkan luar biasa,
Pak Samun, Pak Teguh, ini betul-betul menyatu. Ya, ini betul-betul bisa menyatu. Artinya ketika membuat sebuah kebijakan bisa komprehensif. Berikutnya, saya kebetulan membaca undangan di tempat yang disampaikan ke kami, itu adalah temanya itu 2. Yang pertama adalah artikulasi storyline dan teknik penyusunan e-modul. Nah, kemarin saya coba buka-buka di internet, di Google, apa sih sebenarnya storyline itu. Nah, ternyata metode storyline itu sudah diawali di luar sana, di negara-negara Skandinavia, di Eropa, di Amerika, itu sudah lama sekali, yaitu sekitar pada tahun 1965, di mana tokoh-tokohnya ada Stevie Bell, ada Fred Rendell. Nah, ini tokoh-tokoh tentang storyline. Nah, di mana intinya pembelajaran dengan metode storyline ini adalah bahwa adanya kurikulum yang terintegrasi dari semua mata pelajaran. Jadi ketika seorang guru itu ingin, terutama guru kelas di SD, ingin memberikan pembelajaran, katakanlah biologi, ingin memberikan pelajaran matematika, ingin memberikan pelajaran ekonomi, IPS, itu dibawa di dalam satu tempat, sehingga anak-anak itu bisa berpikir tersendiri di situ. Seperti, aduh maaf, seperti kemarin itu saya dapat laporan, ada sekolah yang ingin menyampaikan materi terkait matematika, khususnya ekonomi. Apa yang dilakukan? Anak-anak itu dibawa ke hipermat. Di hipermat diberi uang saku masing-masing, 10.000 bisa 20.000. Tujuannya adalah untuk menghitung diskon. Bagaimana pelajaran, aduh maaf, bagaimana anak-anak itu bisa mengerti ketika melihat, oh ada diskon 50%, 25%, 10%. Itu sebenarnya menghitungnya itu seperti apa. Nah, kebetulan gurunya ini cerdas sekali, dibawalah ke hipermat, kerjasama dengan hipermat, anak-anak ini dibawain uang saku, kerjasama dengan komite, nggak usah banyak-banyak, 10, 20.000, nah untuk menghitung itu. Nah, ini yang dimaksud salah satu kurikulum yang terintegratif dari semua mata pelajaran. Itu bisa dijelaskan melalui metode storyline, itu salah satunya seperti itu. Sehingga mungkin tidak seperti zaman saya sekolah, namanya matematika ya sudah cukup gurunya di depan papan tulis, oh ini 10 dibagi 2 ada 5, oh ini 5 kali 2 ada 10. Tidak seperti itu membosankan untuk anak-anak sekarang. Harus dibawa ke tempat yang mereka bisa belajar banyak di situ, bukan hanya satu tema tertentu, tetapi itu bisa di tema-tema yang lain. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu bisa diterapkan yang ada di Kota Batu. Kebetulan kita ini punya sebagai kota wisata, kita juga sebagai sebuah perkotaan, kita juga sebagai kota budaya, ada sanduknya ini, kita juga sebagai kota pertanian. Nah, kalau memang ingin nanti anak-anak Batu itu menjadi tuan di kotanya sendiri, nah
mulai belajar dari TK, SD, sekolah-sekolah dasar itu adalah membuat anak-anak itu cukup familiar dengan keadaan kotanya sendiri. Nah, ini sebagai ajang kita untuk mengenalkan, yang tadi saya sampaikan storyline itu bisa diawali dari ekologi atau bisa diawali dari lingkungan yang dimiliki oleh Kota Batu sendiri. Nah, diharapkan paling tidak ketika itu sudah mulai dikenalkan, dibelajarkan, itu anak-anak Batu akan mempunyai kemampuan knowledge, artinya mau belajar, knowledgeable, mau belajar, bukan anak-anak yang malas. Karena apa? Metode belajarnya itu adalah menarik. Mereka diajak ketika mau harus belajar budaya, nah ada sanduan. Nah, sanduan ini dari mana? Asalnya dari mana? Kenapa kok harus ada di Batu? Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan oleh anak-anak dengan difasilitasi oleh guru itu. Sehingga menjadikan anak-anak itu tidak malas untuk belajar. Yang berikutnya adalah risk takers. Mau ambil resiko. Anak-anak Batu tidak boleh menjadi anak-anak yang pasif. Nah, kembali lagi, mungkin bisa dikenalkan dengan di pertanian. Kita di Kota Batu ini adalah gudangnya horti. Jadi andalan Kota Batu ini bukan di pangan, tetapi lebih banyak di horti. Nah, bisa dipelajari horti ini sebenarnya 1 tahun itu berapa panennya, jenisnya apa saja, kentang dan lain-lain. Itu kira-kira yang tahan dalam 1 tahun diharapkan berapa panen. Nah, ini resiko-resiko apa yang bisa diambil dari sini. Nah, itu bisa dipelajari di situ. Berikutnya juga ada bisa mengajarkan anak-anak itu peduli dengan sesama. Itu ada yang di perkotaan, caring, refleksif, belajar introspeksi dengan dirinya, terus juga ada berani bicara, komunikasi, berarti punya rasa ingin tahu yang besar, juga bisa seimbang antara dirinya dengan apa yang memperlakukan orang lain. Nah, terus terang saya yang di tengah-tengah ini saya ambil dari konsepnya IBI yang sekarang banyak dikembangkan di sekolah-sekolah lain. Nah, ini harapan saya paling tidak dari pembelajaran storyline ini bisa menjadikan anak-anak Batu ada yang di konsep yang di tengah itu. Nah, saya kemarin coba buka-buka terkait dengan storyline, itu memang banyak aplikasinya. Nah, saya terus terang sangat mengapresiasi kalau PGRI bisa memfasilitasi untuk sekolah-sekolah menggunakan metode ini. Tetapi sekali lagi harus tetap disesuaikan dengan keadaan anak-anak di Batu. Karena kemarin aja dengan model pembelajaran online, itu sudah banyak orang tua yang komplain kepada saya melalui WA, ada juga melalui bapak-bapak di DPR. Kenapa? Lah ini jangankan untuk beli paketan, untuk beli makan aja mereka nggak ada. Nah ini kalau boleh saya kelompokkan itu ada 2 ini. Jadi ada yang mampu internet, punya HP Android, tapi ada yang juga yang tidak mampu atau jauh dari jaringan atau HP-nya jadul. Ini yang disebut dengan blended learning. Ini yang harus kita pahami secara bersama. Nah, banyak aplikasi media online yang ada yang ditawarkan, ada Ruang Guru, ada macam-macam ini untuk yang cerdas cermat, ada kelas pintar, ada soal online, nah macam-macam yang bisa. Tapi sekali lagi semua ini kan membutuhkan pembelajaran yang mampu tadi, kalau saya lihat yang di atas itu mampu internet dan HP-nya harus Android. Bagaimana dengan anak-anak kita yang berasal dari yang itu tadi, yang tidak mampu, jauh dari jaringan, HP-nya jadul. Ini tantangan bagi Bapak Ibu guru harus tetap memfasilitasi anak-anak itu untuk mendapatkan pembelajaran itu. Dengan kata lain, mungkin bisa melalui worksheet,
portofolio yang akhirnya merasa tetap diperhatikan walaupun sekarang eranya era digitalisasi atau internet. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kata akhir, kata kuncinya yaitu mari belajar, sebenarnya adalah belajar yang menghaluskan budi pekerti. Ini nyambung seperti yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi, mencintai bangsa dan manusiawi, menyenangkan dan penuh harapan, juga mencerdaskan. Inilah mari kita bawa anak-anak kita menuju pembelajaran yang seperti ini. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih pada Ibu Eni Rahyuningsih atas waktu dan paparannya tentang perkembangan dunia pendidikan di era industri 4.0 dan di era COVID-19 ini. Semoga bisa menjadi motivasi untuk dunia pendidikan dan untuk guru pada khususnya agar terus meningkatkan kualitas di dunia pendidikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, langsung ke narasumber kita untuk pembelajaran e-modul. Pada yang terhormat Bapak Nur Saifuddin, Sarjana Pendidikan, disilakan.